Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang benda konduktor dan benda isolator. Sebelumnya, benda yang terdapat di alam ini dapat kita kelompokkan menurut bentuk, sifat, bahan penyusun, fungsi, serta kemampuan dalam menghantarkan panas. Kemampuan setiap benda dalam menghantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah dalam menghantarkan panas, dan ada benda yang sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan panas. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat atau sulit menghantarkan panas. Ketika kita memasak air, akan lebih cepat mendidih apabila kita menggunakan bahan wadah yang terbuat dari logam. Logam merupakan penghantar panas atau konduktor yang baik, bandingkan jika kita menggunakan tanah liat. Begitu pula pegangan atau tangkai alat memasak. Biasanya terbuat dari bahan kayu, karet, atau plastik. Hal ini dikarenakan bahan kayu, plastik, atau karet merupakan benda yang bersifat isolator atau penyekat panas. Benda yang sangat baik menghantarkan panas yaitu jenis logam seperti baja, besi, seng, aluminium, perunggu, dan kuningan. Logam yang paling baik dalam menghantarkan panas adalah aluminium. Aluminium ini sering digunakan dalam perkakas rumah tangga, misalnya wajan, panci, rice cooker, teko, dan lain-lain. Alat dapur yang berhubungan dengan api menggunakan bahan atau sifat konduktor dan isolator panas. Benda yang menempel dengan api terbuat dari bahan konduktor, misalnya aluminium. Adapun yang digunakan sebagai pegangan, umumnya terbuat dari bahan isolator untuk menyekat panas. Benda yang digunakan sebagai pegangan alat dapur, misalnya kayu atau plastik. Contoh yang dapat membuktikan bahwa logam merupakan benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas dapat dilihat melalui percobaan berikut. Ujung batang logam yang dipanaskan dengan lilin akan menghantarkan panas ke sisi yang lainnya. Contoh pemanfaatan benda konduktor dan isolator pada kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya setrika. Setrika merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan pakaian dengan menggunakan energi panas. Sebuah setrika dibuat dari beberapa bahan, baik bahan konduktor maupun bahan isolator panas. Bahan konduktor yang digunakan berupa logam yang terdapat di bagian bawah setrika. Oleh karena itu, panas dari sumber panas, misalnya listrik, dapat dipindahkan ke bagian yang digosok. Jika bagian dasar setrika merupakan bahan konduktor panas, lain halnya dengan pegangan pada setrika. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan kayu atau plastik yang mana merupakan bahan isolator, sehingga tangan tidak merasa panas saat memegangnya. Yang kedua yaitu jaket. Jaket terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Pada suhu udara dingin, jaket akan menahan panas yang keluar dari dalam tubuh kita. Dengan demikian, kita akan tetap merasa hangat. Pakaian lain yang sama fungsinya dengan jaket yaitu sweater. Sweater menahan panas tubuh kita agar tidak keluar, sehingga badan kita tetap merasa hangat. Yang ketiga yaitu cerek. Cerek terbuat dari bahan aluminium yang bersifat konduktor, sehingga air cepat mendidih ketika dipanaskan. Pegangan cerek dibuat dari bahan ebonit yang bersifat isolator, sehingga air panas dalam cerek dapat kita tuang dengan cara mengangkat pegangannya dan tangan kita tidak kepanasan. Yang keempat yaitu kaca. Kaca tergolong bahan konduktor panas karena mudah menghantarkan panas walaupun tidak sebaik logam. Kaca ada yang mudah pecah jika terkena suhu tinggi, dan juga ada yang tahan panas. Kaca yang tahan panas digunakan untuk peralatan masak, misalnya panci, dan tutup oven.
Sifat kaca yang sering digunakan atau dimanfaatkan adalah sifat tembus pandang, yaitu bening dan keras. Kedua sifat itu digunakan pada pembuatan pintu dan jendela. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.